أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 34 baca. Faiza Gira. Iya, betul. Betul. Yang kelewatan ya? Yang mana? Yang tengah. Yang empat. Tiga empat. Iya 34. Iya benar ya? Iya. Iya. Ya, kita buka halaman 34 baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha tiflu wa huwa akilun qasara balafan tawajjaha alaihi khitabu wa mutalabatu min Allahi wal amri wal nahyi wal wa'di wal wa'idi wal syarri waswabi wal iqabi wa abdullahi wa amalullahu al hafizai al karimaini dan malaikati ayatuba al hasanat wa alaihi sayyi'at ahaduhuma an yaminihi wa wasibul hasanati wal akharu an shimalihi wa wasibul sayyi'ati. Qala Allah ta'ala wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa qala Allah ta'ala yatalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ayafidu min qawlin ila ladayhi yakun atid. Laqad umira ayahfadha alaihi jami'a aqwalihi wa af'alihi min khairi wa syarri sudata hayatihi ila ayyamuta bima yahduru ma'ahu qabla qiyamati hatta yaqifa bayna yadillahi wa yashhada lahu wa alaihi. Qala Allah ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'aha shahidun wa syahid wa 'ala al-abi wal wali idza balagha ay yujadida alaihi tadhkira bi ulumil imani wa ilmil amri wa nahyi in kana sabab alaihi ilhum an ta'rif bidzalika wa tadhkiru bihi qabla bulughi wa inna hadha alladhi sara ilaihi sura akhar wa lahu bihi sya'an akhar wa huwa wa in kana qad balagha sara mukallaban wa khataban bi amrillahi wa huwa muhtajun ma'a dhalika ila zatil mahzi minhuma wa tadhkiri wa ta'rifi bima dhukira wa bima bima'nahu umuri alati wa tawajjahat alaihi bil faraidi min as-salawati wa siyami wa takrim maharimi min az-zina wal liwati wa syurbi khamri wa ta'mali nasi bil batili min ar-riba wal ghasbi wal khiyanati wa ghairi dzalika. Ya, pembahasan kita minggu lalu tentang kewajiban kewajiban tua untuk pendidikan anak-anaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balagha tiflu wa huwa akilun. Kalau anak kecil sudah masuk ke usia balik. Anak kecil sudah balik, ya kita sudah pelajari, ya anggap dia udah genap 15 tahun atau dengan mimpi basah. Nah, ini udah balik. Jika seorang kecil sudah balik, baik anak kecil tersebut baik laki-laki atau perempuan sama. Ya kalau anak kecil sudah balik, wa huwa akilun dan dia berakal
artinya balik akal sehat. Ada yang balik tapi gila. Nah, ini mana akil ya, dia akal sehat, enggak gila. Faqad shara mukallafan, maka dia telah menjadi seorang mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang terbebani dengan hukum, wajib mengerjakan perintah, wajib meninggalkan larangan. Awal-awalnya belum mukallaf, masih orang biasa. Tapi begitu dia sudah balik, maka dia mukallaf, terbebani hukum. Wajib melaksanakan perintah, wajib meninggalkan larangan. Yang dulu nggak wajib jadi wajib, yang dulu nggak wajib mengerjakan perintah, nggak wajib meninggalkan larangan. Karena sudah balik dia otomatis berubah. Jadi statusnya dia seorang mukallaf. Wa tawajjaha alaihi khitabu, dan perintah sudah datang kepada dia. Ya, tawajjah ilaihi khitab, perintah untuk mengerjakan perintah sudah datang kepada dia. Yang perintah untuk meninggalkan larangan sudah datang kepada dia, sudah tertuju kepada dia. Kalau sudah balik. Wal mutalabatu minallah, dan sudah ada tuntutan dari Allah Taala untuk mengerjakan perintah, untuk meninggalkan larangan. Bil amri wa nahyi, nah, untuk melaksanakan perintah, untuk meninggalkan larangan. Dulunya enggak wajib melaksanakan perintah, wajib meninggalkan larangan. Tapi sudah balik, datanglah perintah, kewajiban untuk mengerjakan perintah, untuk meninggalkan larangan. Wal wa'di wal wa'idi, ya ada janji, janji Allah Taala kepada orang yang taat, wal wa'id, dan ancaman Allah kepada orang ahli maksiat. Artinya dia tersebut kalau kasih tahu kalau dia taat akan Allah masuk ke surga. Kalau dia bermaksiat, Allah telah mengancam untuk masuk ke neraka. Wa'ad, janji kebaikan, wa'id, ancaman. Ya dulu ya dia nggak disuruh apa tuh, nggak kecil nggak bilang kamu kalau nggak sholat masuk neraka, nggak dibilang gitu, karena belum wajib. Tapi begitu dia tersebut apa tuh udah balik, maka datang tuntutan dari Allah Taala untuk menjalankan perintah, dan ada datang janji Allah Taala kepada yang taat untuk Allah Taala masukkan ke surga. Ada ancaman dari Allah untuk Allah masukkan orang ahli maksiat ke dalam neraka. Ya. Wasawabi wal iqabi. Nah, kalau udah balik dia akan mendapatkan pahala kalau dia berbuat baik, akan mendapatkan dosa kalau dia berbuat maksiat. Dulu ingat gak kita udah pelajari kalau anak kecil taat pahalanya buat orang tuanya kan? Iya. Ya, nah, tapi sekarang kalau dia tersebut udah mukallaf, sudah akhir balik, ya dia tersebut kalau berbuat baik dapat pahala. Tapi kita udah pelajari juga orang tuanya kecipratan juga, karena orang tua yang nyuruh. Kemudian kalau dia berbuat maksiat, ya dosa buat dia. Jadi orang tua kasih tahu, karena kamu udah balik dari dewasa, kalau kamu taat pahala buat kamu. Kalau kamu maksiat, ya dosa buat kamu juga. Nah, tinggal pilih mau ngapain jadinya. Orang tua udah nggak ada itu lagi karena sudah balik ya. Wa amarallahu al-hafidhaini al-karimaini minal malaikah. Nah, kalau orang sudah balik, ya anak kecil sudah balik, Allah Ta'ala suruh dua malaikat yang mulia. Dua malaikat yang mulia, ya, ayyaktuba lahul hasanati wa sayyi'at. Untuk Allah untuk malaikat tersebut bertugas untuk mencatat kebaikan seseorang dan untuk mencatat dosa seseorang. Nah, jadi sebagaimana bilang, kalau orang sudah balik, malaikat mati bertugas untuk mencatat kebaikannya, untuk mencatat kebaikannya, untuk mencatat kemaksiatannya. Apa yang dilakukan dia berbuat baik tercatat, apa yang dilakukan dia berbuat maksiat tercatat. Dulu nggak ada, mana nggak ada, malaikat mati nggak bertugas. Tapi begitu sudah balik, malaikat mati bertugas ya. Nah, sampai kapan malaikat tersebut ngawal, ngikuti kita terus? Ini apakah udah mati berhenti malaikat? Belum. Nanti mau sebutin sampai hari kiamat, di saat kita disidang di hadapan Allah Ta'ala. Kita disidang di hadapan Allah Ta'ala. Nah, malaikat mati bersaksi, membawa file. Ya, ini rekaman taat kamu, ini rekaman maksiat kamu, ada semuanya. Nah, kalau begitu, ya kalau ada ahli maksiat masuk neraka, ahli taat masuk surga, nah mereka sama aktif apa? Tugasnya kelar. Kemudian ditanya di akhir, ya wahai apa? Wahai Israel, apakah ada malaikat yang belum mati ya? Malaikat mati dicabutnya mati, udah tugasnya kelar semuanya. Ya, terusin. Nah, jadi
Wa amarallahu hafizaini al-karimaini minal malaikati ayaktuba lahu al-hasanati wa alaihi sayyi'at. Allah Ta'ala suruh dua malaikat yang mulia untuk mencatat kebaikan dia dan untuk mencatat dosa dia. Ahaduma an yaminihi wa huwa sahibul hasanat. Satu malaikat, dua malaikat. Satu malaikat ada di sebelah kanan dia. Ya, sebelah kanan kita. Jadi ini semuanya ada malaikatnya. Ya, catat. Karena mudah-mudahan malaikat lagi catat amal-amal hadir majlis taklim kita. Amin. Amal pengajian lagi catat malaikat. Ya, catat tuh. Jenal hadir majlis taklim tapi belum mandi sore. Ya, paham enggak? Kurang dua. Ya, sampai belum mandi. Baik belum mandi. Sampai belum mandi sore. Aku aja ngaku apa? Ya, paham enggak? Nah, catat semua catat. Terus catat malaikatnya. Ya berapa lama malaikat catat? Ya selama orang tersebut ya taatnya setengah jam, kita hadir sini anggap 1 jam. Malaikat tuh catat terus. Ya, bulan hari Masyaib tapi dia main handphone. Catat malaikat. Ada main handphone enggak? Ada. Enggak ada. Catat. Ada yang tidur di pojokan, heran. Nanti catat malaikat. Dia ngaji tapi tidur. Dia ngaji tapi bengong. Catat ya. Ada Ian hadir majlis taklim lagi pikirannya ke sumur tahu. Belum bikin. Semua bikin. Ya, paham ya. Nah, terusin. Ya. Apa lagi? Jadi ahaduhuma an yamini, satu malaikat ya itu ada sebelah kanan. Raqib. Wa huwa sabil hasanat, tugasnya mencatat kebaikan. Wal akharu an shimali, satu lagi ya malaikatnya di sebelah kiri. Ya, wa huwa sabil sayyi'at, tugasnya mencatat dosa atau maksiat seseorang. Nah, jadi ini malaikat apa kelebihannya? Dia punya memori nggak pernah habis, nggak pernah full memorinya. Tahu berapa giga tuh? Unlimited. Unlimited ya, dari 15 tahun sampai hari kiamat ya, sampai dia mati tuh nggak pernah punya memorinya. Ya, dia lihat sampai datang nggak ada. Tiap hari nyatet mau kebaikan, mau nyatet kemaksiatan, apa bisa aja tuh memori nampung. Ya. Kalau Allah Ta'ala, mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, dan ketahuilah buat kalian wahai manusia ada dua malaikat kiraman katibin, ya kedua malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Mereka tahu apa yang lakukan, ya artinya yang kita lakukan mereka tahu nih. Di perbuatan maksiat mereka tahu, yang perbuatan taat mereka tahu. Jadi nggak bisa seorang terlepas dari pantauan malaikat. Monitoring malaikat tetap ada. Mau kita maksiat tempat gelap, maksiat sendiri dalam kamar, ya nggak ada orang, ya kita maksiat tahu malaikat. Nanti ada file yang terbukti. Kalau bisa mungkin nanti bukan filenya bentuknya video kali ya. Nah, nih lu nggak percaya, nih lu ada nih. Jadi ada ya. Nah, jadi kelihatan semua. Ya, jadi mereka tuh nggak apa tugasnya. Ya, artinya dalam melaksanakan tugas nggak perlu yang namanya lampu penerang. Ya, di kegelapan malam dia maksiat, mereka tahu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa shimali qa'id. Ketika dua malaikat penyambut saling bertemu. Ya, satu duduk di sebelah kanan, satu lagi ada sebelah kiri. Nah, jadi yamin wa shimal, sebelah kanan sebelah kiri. Ma yalfitu min qaulin ila ladi rakman atid. Tidak diucap suatu kata kecuali ada rakib sama atid. Jadi maknanya yang malaikat catat bukan hanya pekerjaan kita, perkataan kita loh dicatat juga malaikat. Kita ngomong caci maki, kita ngomong celah, kita ngomong penghinaan dicatat malaikat. Nah, jadi bukan mayal itu mengkolin tidak diucapkan suatu kata kecuali malaikat mencatat. Nah, ya. Nah, sekarang kita ngomong nih, yang ngomong kebaikan. Nah, malaikat catat kehadiran kita di majlis taklim, kemudian apa yang kita ucapkan, ya malaikat catat. Maka tadi waktu baca bersama baca. Waktu baca bersama ada yang nggak baca? Jangan. Tuh malaikat catat. Nah, dia ucap kita ucapin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faida balagatifu, mereka faida balagatifu. Nah, mereka catat tuh. Wah, kalau dari Buddha tadi kalimat apa? Dari kitab karangan Habib Haddad catat malaikat pahala. Paham nggak? Nanti kita habis sholat kita baca doa. Ya Allah mantas salam, kemudian baca eksekusi, baca.
yang nggak dibaca. Baca ucapin, yang ucapin catat malaikat, pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Jadi kita kalau mau dapat pahala gampang benar, mau dapat dosa gampang benar. Maka gampangkan diri kita hanya untuk mencari pahala aja. Jangan kita gampangkan diri kita untuk berbuat maksiat. Karena semuanya nggak lepas dari monitoring daripada pengawasan dua malaikat tersebut, Rokib sama Atid ya. Terusin ke kita ya. Waqad umira ayyahfadha alaihi jami' aqwalihi wa af'alihi minal khairi wa syarri mudata hayati ila yamut. Dan kedua malaikat tersebut Rokib sama Atid Allah telah suruh untuk menjaga, menyimpan semua perkataan manusia dan perbuatan manusia daripada kebaikan, daripada kejahatan selama dia hidup sampai mati. Jadi Allah telah suruh catat, simpan wahai malaikat, simpan. Ya, yang kamu catat wahai Atid dari kebaikan simpan. Yang kamu catat wahai Atid daripada kemaksiatan simpan. Itu simpan malaikat. Simpan, jadi ada file-filenya. Ada file-filenya ya, selama dia hidup, mudata hayati ila yaumil, selama seorang manusia hidup sampai dia mati. Nah, maknanya kalau udah mati, mereka tugasnya kelar, tapi nanti dia jadi saksi. Anggap suatu orang mati, ya anggap dia balik umur 15 tahun, meninggal umur 60, berarti 45 tahun ya. Ya hidupnya 45 tahun, dia mati, malaikat tugasnya kelar. Tapi nanti dia akan datang di pengadilan, membawa file, membawa bukti-bukti dosa kita dan maksiat kita dibawa. Allah itu simpan malaikat, jangan hanya catat, simpan. Nah, ya, maka sini ya, bagaimana cara kita menghapus file-file tersebut? Ya, yang malaikat punya file, punya catatan daripada maksiat kita, dosa kita. Bagaimana cara kita hapusnya tanpa malaikat tahu? Jadi kita hack filenya malaikat, kita hack. Jadi hacker dengan apa? Cuma dengan dua kunci. Pakai sandi istighfar sama taubat. Istighfar sama taubat ya, jadi malaikat filenya ke-delete semua. Dosa kita ke-delete. Dengan kita taubat, kita istighfar. Kalau emang hubungan dengan Allah kita taubat, kita istighfar. Meninggalkan yang wajib kita qadha. Kemudian ada hubungan dengan orang, kita beresin. Nah, itu malaikat filenya terhapus tanpa malaikat tahu. Udah, makanya nggak tahu dia. Tapi dia berusaha tahu kosong. Mana nggak ada ya Allah, aku semua. Wah, berarti waktu di dunia dia telah berhasil menjadi hacker, membobol apa tuh? Apa tuh? File. Iya, servernya malaikat. Dan malaikat dibobol dengan istighfar, dengan tobat. Udah, nggak punya paham lagi sama dia. Udah dihapus ya Allah. Sama siapa? Udah. Paham nggak? Gitu caranya. Karena kita cuma dua senjata hacker kita bobolin apa tuh? Istighfar sama taubat. Nah, banyak kita sekarang umur kita ada yang 60, ada yang 50. Ya, tentu maksiat kita ada yang 25 tahun kita maksiat. Kita ada maksiat kita nggak taubat, kita nggak istighfar. Sekarang tercatat di file malaikat sebelum malaikat jadi saksi di pengadilan nanti, buru-buru hapus semua itu. Dengan taubat dan istighfar, jadi malaikat filenya kosong. Mau saksi nggak bisa lagi, habis. Nah, karena yang jadi saksi bukan hanya malaikat, termasuk apa? Bumi ya, tempat seorang taat menjadi saksi. Ya, itu hadir majlis alim, anggap di tanah ini nanti di majlis alim di tanah ini bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, aku dipijak oleh fulan bin fulan, aku didudukin oleh fulan bin fulan, hadir majlis alim pada malam Selasa tanggal ini aku didudukin ya Allah, aku dipijak menjadi saksi. Aku dipakai sujud oleh fulan bin fulan ya Allah, semuanya bersaksi. Nah, termasuk orang kalau maksiat dia tersebut tempatnya saksi. Ya Allah, aku dipakai untuk berzina ya Allah. Aku dipakai untuk dimabuk ya Allah. Aku dipakai untuk makan makanan. Dia bersaksi semua. Jadi yang berat kita dah baik benar. Malaikat berat kita. Semua bumi berat kita. Tempat maksiat lingkungannya. Makanya ada anak muda kalau pacaran, lagi pacaran ya sama pacarnya, biar belum jadi saksi. Dia ngarep-ngarep boleh bisa. Kata bulan. Lu lihat lo pacaran malam-malam lo di gelap-gelap di bawah sawah. Bawa nama gua. Iya bisa. Maka jangan ya, udah kita bobol semua tuh ya, file-file malaikat servernya agar malaikat apa? Ya nggak ada lagi bukti di pengadilan Allah Taala ya. Nah, itu sehingga kita
Jadi waqad umira ayyahfadha alai jami'al afwali wa afali. Mereka sebut disuruh sama Allah Ta'ala untuk menyimpan seluruh perkataan manusia dan perbuatannya. Apa yang diucapkan, apa yang dia akan kerjakan, mereka catat. Daripada kebaikan, daripada minal khairi wa syarri, daripada perkataan baik, perbuatan jahat, dicatat semuanya. Dari mana mulainya? Mudah tahayati selama dia hidup, tentu mulainya habis lagi balik setelah balik. Setelah balik catat malaikat ala ila ayyamuta sampai dia mati. Kalau dia mati catatan terputus. Tapi file ada. Disimpan malaikat, file ada. Kapan dibawanya? Tuh. Summa yahdura ma'ahu yaumil qiyamah. Kemudian ya malaikat Allah Ta'ala suruh untuk hadir di persidangan di hari kiamat. Jadi nanti kita dihisab di pengadilan Allah Ta'ala, malaikat menjadi saksi. Ya Allah, hambamu fulan bermaksiat. Ini buktinya. Oh, ada semua yang lengkap. Hambamu fulan taat. Ini buktinya. Ini bukti ada semuanya. Jadi menjadi saksi. Kok bisa malaikat manusia terlihat miliaran? Jangan kita pikir ke otak kita. Mereka repot dong jadi saksi. Anggap puluhan miliar, 100 miliar orang dunia. Kalau kita pakai ya Allah Ta'ala udah bagiannya gampang aja. Tadi malaikat malaikat Israel apa tuh? Cabut nyawa seluruh dunia bisa nggak? Bisa, jangan kita pikirin. Udah Allah kasih kekuasaan bisa aja ya. Jadi summa yahdura imahu yaumil qiyamah. Kalau malaikat disuruh hadir menjadi saksi ya di persidangan ya pada hari kiamat. Disaksi perbuatan kita semua yang nggak lepas tuh, mau perbuatan maksiat yang kecil, taat yang kecil dicatat tuh malaikat. Termasuk kita suka anggap enteng, anggap kita ke jalan ada paku kita anggap ini apa tuh? Ya perbuatan kecil ngapa? Tahu di situ ada pahala. Siapa tahu di situ ada ridho Allah Ta'ala bisa menyebabkan orang masuk surga. Artinya apa? Kita jangan anggap remeh taatnya kecil, jangan anggap remeh maksiatnya kecil. Karena kita maunya gede-gede doang, taat yang gede, sama maksiat gede kita hindari, jangan. Maksiat kecil pun kita hindari, ya. Kenapa? Karena yang namanya gunung tumpukan dari kerikil. Dulu tinggi gede, ketika sampai apa tuh? Tumpukan batu-batu, kecil-kecil. Nah sama, jadi maksiat kecil tuh lama-lama bisa jadi dosa yang banyak. Kenapa? Hasil tumpukan akumulasi dari maksiat yang seorang hamba lakukan. Nah jadinya anggap sekarang kita lagi jalan, ada paku, kita pinggirin, taruh di got atau dibuang di mana, di pot yang orang nggak diinjak, situ kecil kita dianggap dicatat malaikat. Bulan. Kebanyakan di hati kita ya ada yang cuek, lagi jalan ada paku masa bodoh. Lagi jalan ada paku masa bodoh, ada beling masa bodoh. Main kita, yang penting gue selamat gitu. Dia nggak peduli orang lain mau kena urusan orang lain gitu. Nah, jangan. Maksud apa? Kita peduli nih, kita ke jalan, ya ada paku atau ada beling, singkirin. Termasuk apa sekarang yang jadi orang malas? Lagi jalan ada bangkai tikus, buang. Lagi jalan ada bangkai tikus, singkirin, ya. Mungkin plastiknya buat tempat sampah atau di mana yang kira-kira itu apa tuh? Orang diinjak, nanti orang terganggu dengan baunya, bau bangkai. Nah, ini pinggirin. Ya dulu, Anda waktu ke Hadramaut tinggal di kota Inat. Kotanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Anda tinggal di tempat Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Orang tua ya, ada umur 80 tahun. Ya karena sering datang Habib Salim Syatri, kata Habib Salim, ya Habib Bakar. Ini ya mau ke rumah ente ke Inat. Ahlan wa sahlan Habib, ahlan wa sahlan. Ada anak di Inat tinggal di rumah beliau. Ya 5 hari atau 6 hari ada di kota Inat. Ya kemudian ya tiap hari dia bisa makan minum sama dia, masya Allah, alhamdulillah. Termasuk kita mau keliling kota Inat tuh, beliau tuh kalau jalan nunduknya mungkin ada nunduknya 20-30 kali nunduk. Kalau jalan kita tuh ada yang diangkat. Ini apa tuh? Kayu jalan orang. Apa tuh? Pinggirin. Lagi jalan ada batu. Begitu kan kita yang masih muda nggak begitu, dia yang tua apa tuh? Nah, lagi jalan lagi, ya terus lagi, nih kayu lagi, nih gitu. Jadi pinggir-pinggir mah, jadi perjalanan tuh apa tuh? Lancar. Nah, jadinya apa? Orang aman. Nah, karena apa? Ngamalin hadis. Wa tumitul adab bin at-tari sadaqah. Menyingkirkan
jarum, benda-benda yang berbahaya di jalanan itu sedekah. Itu ini beliau, masya Allah bilang, ini dia tadi nunduk buang minggirin batu, minggirin kayu, minggirin batu, kemudian suka ada yang habis minuman pakai botol itu Kaleng. nah 2 dan dipinggirin lagi begitu. Itu jalan dia tadi 2-3 kali nunduk. Kita sini nggak nunduk kan? Nunduk kalau ada duit jatuh doang. Ada duit jatuh nunduk, kalau nggak jatuh kan nunduk. Nggak nunduk ya, jangan ya. Nah, usahain kita biar ngamalin. Karena apa? Jangan anggapnya kecil. Di situ malaikat catat pahala. Siapa tahu yang di toanya kecil ada keridhaan Allah. Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala kalau hari itu kita dimasukkan ke tempat yang Allah ridhoi, yaitu surga. Ada masalah? Ya, Imam Ghazali Imam Ghazali ketika setelah meninggal dunia dia dapat derajat tinggi kan? Ya, karena waktu lagi nulis kitab, pulpennya dihinggapi, dimencelokin sama lalernya minum tintanya, didiemin aja, itu dapat pahala. Jadi berarti kita kalau lagi ini, kita lagi anggap makan, ada tikus, ada semut, kasih dia jatuh semut, atau ada lalat, diemin aja. Nah ini, ya sini sedekah, kita anggap, berapa tetes sih si lalat makan minum tuh? Kita sebut, situ ada ridha Allah. Jadi kesimpulannya apa? Jangan anggap enteng toanya kecil, jangan anggap remeh maksiatnya kecil. Karena siapa tahu di masih kecil ada murka Allah. Ya, jadi di masih kecil toanya kecil ada taat Allah, ada ridha Allah Ta'ala. Jangan anggap enteng masih kecil, siapa tahu di masih kecil ada murka Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, terusin. Suma yahduru ma'ahu yaumal kiamat. Kemudian Allah Ta'ala suruh 2 malaikat untuk hadir di persidangan di hari kiamat. Ya. Hina yaqifu bayna yadillahi fayashhadu lahu alaihi. Ketika seorang manusia berdiri di hadapan Allah, dia di mahkamah Allah, di persidangan Allah Ta'ala, keduanya menjadi saksi buat dia. Saksi ketaatannya, si Raqib saksi kebaikan, ya Atid saksi kejahatan. Dua-duanya sama kita, nyertain. Dia bawa file tuh, dia bawa filenya. Kalau Allah Ta'ala, mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wasyahid. Tiap seseorang nanti di hari kiamat akan datang didampingi oleh 2 malaikat. Ya, ada 2 malaikat, yaitu didampingi sama Raqib sama Atid. Masuk ke persidangan, ya, malaikat sama Atid siap bersaksi. Siap bersaksi, ya, membawa amal maksiat taat kita, membawa maksiat kita. Ya, kalau orang kafir gimana? Orang kafir udah, ya, Raqibnya catat kebaikan nggak ada. Ya, ada yang maksiat terus sudah. Karena orang kafir maksiat, orang kafir kalau taat nggak diterima sama Allah Ta'ala. Karena nggak mukmin, nggak ada iman. Orang kafir mau berbuat gimana, ya, kebaikannya Allah telah balas di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa, kosong, karena nggak ada imannya. Kita temuin, ya, teman kita orang kafir baik, tetangga kita orang kafir baik, ya, kita punya ini baik dan lainnya, ada teman sama baik. Nah ini kebaikan gimana? Nggak ada pahala, percuma. Karena syaratnya iman yang nggak punya, sehingga pahala nggak dapat. Kenapa? Ya nggak ada imannya. Mau berbuat gimana nggak dapat, ya. Seperti Bang Ian nih, ya. Kata musola yang nyumbang lampunya tuh Ayung. Dia nyumbang lampu apa lagi ya? Toran. Gimana, dapat pahala nggak? Enggak. Ya. Kok lu dapat pahala, sayang lu untuk dapat pahala? Lu masih bisa dulu deh, yang sayang lu. Ya, tapi syarat ngajak boleh aja. Katanya supaya kembali kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ya. Yahdi mayyasya wa yudhil mayyasya. Allah Ta'ala kasih hidayah, ya, Allah Ta'ala pilih yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala Allah sesatkan, masukin neraka, Allah pilih juga. Alhamdulillah kita semuanya Allah Ta'ala pilih jadi ahli hidayah. Amin. Orang hidayah kita masukin sama Allah Ta'ala. Karena apa? Seorang, ya, dapat nikmat ada yang 3, ada yang 2. Nikmat ijad, imdad, irsyad. Nikmat ijad apa? Allah lahirkan kita ke dunia, ijad. Kita dulu nggak ada, Allah Ta'ala adain di dunia namanya ijad. Imdad, kasih rezeki sama Allah. Udah dilahirkan ke dunia, Allah ciptain, kasih imdad, kasih rezeki sama Allah Ta'ala. Nikmat irsyad, kemudian dikasih iman. Nikmat ijad, imdad, irsyad, kasih iman, kita jadikan hamba muslim. Nah, orang kami cuma 2, ijad sama imdad.
Dia dilahirkan di dunia sama Allah Ta'ala dan dikasih makan sama Allah Ta'ala, gak dikasih iman. Dua, kita tiga komplit. Maka nikmat irsyad tersebut jaga ya. Karena Allah Ta'ala pilih orang kafir gak dikasih irsyad, kita kasih nikmat irsyad. Wajib syukur sama Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang jadikan diri kita orang muslim, orang mukmin. Ini nikmat irsyad. Orang kafir gak dikasih, cuma berdua. Dia dilahirkan, dikasih makan. Orang kafir dikasih makan sama Allah Ta'ala. Kasih makan enggak? Rizki kasih makan, tapi gak dikasih iman. Nah, ada orang kafir dikasih iman di akhir, artinya dimasukkan ada, tapi masalahnya mana ya orang kafir tersebut ya emang nikmatnya nggak sempurna seperti nikmat kita. Kita dikasih dihidupin sama Allah, dikasih makan sama Allah Ta'ala, dikasih iman gitu. Ya karena pada dalam kitab lain Habibul Hadis mengatakan seorang sama Allah Ta'ala dikasihkan dunia beserta isinya buat dia. Dunia sama isinya buat dia, permatanya, emasnya, apalagi itu burung darahnya buat dia. Semuanya deh, burung darah semua dikasih. Ya semua dikasih. Semua juga emasnya, permatanya buat dia. Tapi nggak dikasih iman, rugi. Kenapa? Matinya masuk neraka. Nah, masuk neraka. Tapi ada orang sama Allah Ta'ala dikasih kemiskinan, kefakiran, nggak punya apa-apa, susah hidup di dunia, miskin, susah, ya ekonominya apa saja morat marit. Tapi dikasih iman untuk kenapa? Dia mati masuk mati ke surga. Nah, kita mau kaya nggak ada iman apa miskin ada iman? Kaya ada iman tuh nggak ditanya mana? Nggak tanya. Nggak ada pertanyaannya. Ada suruh pilih di kaya gitu. Ya, ya. Yang semuanya bakal jawab dia. Anda tahu dia bakal jawab begini kan? Ya, kan nggak ditanya mana ya, paham ya? Nah, ya jadi tiap orang nanti ya wajatku nafsin ma'a syahidun wa syahid. Tiap orang akan datang disertai oleh apa? Oleh syahid wa syahid. Ada saksi daripada malaikat. Masuk ke mahkamah ada saksinya. Saksinya dari mana? Emang Allah telah siapin. Bisakah kita membuka saksi? Nggak bisa. Malaikat sobok pakai apa malaikat soboknya? Udah tadi. Caranya gimana? Bobol servernya malaikat. Dengan tobat, dengan istighfar. Jadi mereka disaksi. Kata mereka, nah kok kosong nih? Siapa yang hapus nih? Istighfar hambaku yang hapus. Tobatnya hambaku terhapus. Apa yang hapus semuanya? Jadi nggak ada. Yang dipunya apa tuh? Atau kebaikan semua. Enak nggak? Enak. Nah, kita mau begitu. Nah sekarang ada waktu kesempatan untuk menghapus nih. Kita nggak mau. Udah dikasih alatnya cuma dua, istighfar sama tobat. Kita nggak mau pakai juga tuh. Nanti kita mati nyesal. Kalau udah mati nggak bisa menghapus. Hapus file malaikat ya adanya di dunia. Selama kita hidup bisa menghapus. Tapi kalau kita udah mati nggak bisa hapus. Udah, gimana? Udah nggak bisa lagi. Nah sekarang ya jangan nunggu kita hidup masih lama, saya hidup masih lama. Ya saya sehat karena diri saya yang mati rata-rata aki-aki sakit-sakitan. Nah, saya masih tua, saya masih muda, nggak tua, saya sehat, saya mati saya lama. Jangan mau begitu. Ya ada nggak yang mati muda? Banyak. Banyak nggak yang mati nggak sakit lagi? Banyak. Paham ya? Nah, jadinya sekarang kesempatan untuk membobol sefer malaikat dengan apa? Dengan taubat dan istighfar ya. Insyaallah kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Wa alal abi wal wali, buat orang tua dan wali, orang yang ngurus anak ya. Mana wali? Orang yang ngurus anak selain orang tua namanya wali. Satu orang meninggal dunia, kemudian ya bapaknya dia punya anak, anaknya ya yang ngurus pamannya wali, atau orang lain pun dan yang wali yang ngurus dia. Maka ada istilahnya kalau wali murid orang tua bukan? Ya. Di sekolah antum wali murid ya, ada wali murid orang tua bukan? Orang tua. Sebenarnya wali beda orang tua. Bapak ibu hadir atau wali murid. Nah, kalau itu anak, bapaknya udah mati, ibunya udah mati. Jadi apa? Kan kadang walinya. Jadi kalau wali murid bukan bapak, bukan ibu, orang lain yang bukan apa tuh? Bukan bapaknya dia, ya nama wali ya. Nah sekarang walal abi wal wali, bagi orang tua dan wali yang urus seorang anak. Idza balagat tiflu, kalau anak-anaknya yang anaknya disebut sudah menjadi seorang yang balik, ayu jadida alaihi tadzkira bi ulmi iman. Dia tajdid, dia ulangi kembali, dia perbarui kembali, pengen apa tentang apa? Ingatin dia tentang ilmu keimanan. Dulu masih kecil udah dikajarin
Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Ingat gak? Ya, ini ya apalagi tuh wujud, kidam, bako, paham gak? Ini masih kecil dia udah anggap apa? Begitu dia balik, yusajid diperbaharui, tajdid, diulangi lagi, diperbaharui lagi. Ya Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Jadi ya tentang ilmu keimanan diperbaharui lagi supaya apa? Supaya ya yang dari kecil ya udah dipelajarin, ya dewasa jadi mantap. Atau kalau bisa mau pelajari kitab yang kecil terserah, seperti kitab Adusul yang di kitab harangan Habib Abdurrahman Segaf tuh, ya itu yang kecil ya, itu dusul iman al-aqid Islamiyah ya, dusul tentang bab tauhid dan masalah tauhid ini pelajari juga. Arkanul iman, berapa rukun iman, ya makna iman billah, apa arti iman kepada Allah. Ini pelajarin, ingat lagi. Ya kenapa? Supaya seorang anak tersebut mantap imannya, nggak terpengaruh oleh keadaan zaman yang makin hari makin misalnya banyak kerusakan, ya banyak orang yang gampang jual iman, gampang murtad. Tapi kalau anak tersebut udah dibentengi dengan ilmu keimanan, tauhidnya mantap, itu anak nggak bakal goyah, nggak bakal terpengaruh oleh oleh yang namanya coba-coba yang ada di zaman ya. Wa imil amri wa nahyi, ya tajdid lagi, ulangi lagi ya, perbaiki lagi tentang ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Mana yang wajib ya untuk dikerjakan, mana yang wajib untuk ditinggalkan. Ingetin ya, kamu ini ya, ingat gak kamu harus sholat, kalau nggak sholat kamu begini ya. Ingetin, ini membaharui supaya dia sadar kan. Dulu emak bapak bangunin kamu karena emang udah waktu sholat. Sekarang kamu udah balik, jangan emak bangunin lagi ya, udah tahu sendiri ya, udah kewajiban. Dulu emang dibangunin, sekarang udah balik, bangun ya, karena waktu sholat ya. Ain kana qad sabaqa alaihi minhum atari bizalik. Kalau emang dulunya orang tuh udah ngajarin, ya mana orang tuh udah ngajarin, kalau sebelum balik dia udah ngajarin sama orang tuanya ya. Anggap pakai tepuk tangan, terus kan pakai Allah gini kan gak? Allah Maha Esa. Kita anak kecil gitu, ingat gak? Yang masih 2 tahun, 5 tahun tuh anak turutin. Kalau emang orang tua udah ngajarin gitu, terus sampai tuh dia ingat sampai 10 tahun, sampai 15 tahun dia balik, ingetin lagi, ditajid lagi, supaya apa tuh? Mantap ya. Wa tadhkiri ya, udah diingatkan fihi qabla bulugh, sebelum dia balik. Fa'ina hadzal ladzi sara ilaihi tauran akhar walau bi isyan akhar. Karena ya sebenarnya pada hari ini ya akan ada perkembangan yang hebat, akan ada ya perubahan yang hebat. Artinya apa? Yang dulu udah pernah diajarin, orang tuanya ingetin lagi, jadi mantap. Jadi apa? Hebat ya. Jangan udah balik baru jadi mutawahhid. Kenapa? Susah. Kalau dari kecil udah diajarin, kan kita tahu bagaimana ajaran Islam. 7 tahun ajarin sholat ya, ajarin, suruh dan ajarin ya. Sama juga nanti kalau datang bulan Ramadan ya, 7 tahun dia terus berapa? Disuruh puasa ya, kasih tahu tata puasa, daripada niat, daripada ini kasih tahu. Nah nanti kalau udah ilmu yang lain juga demikian juga, ilmu iman, ilmu tauhid demikian juga. Ini yang jangan yang dalam-dalam, artinya jangan yang luas. Misalnya kulit luarnya aja deh, yang dasarnya aja, basicnya aja, basic dari ilmu tauhid, dari ilmu fikih udah. Nah nanti udah dia udah balik, tambahin lagi. Apalagi sebelum dia balik dia pernah sekolah di pesantren atau pernah sekolah di madrasah. Nah ini lebih bagus. Jadi orang tua bebannya agak berkurang ya. Kenapa? Karena udah nyuruh anaknya untuk di madrasah atau pesantren. Orang tua yang masuk anaknya ke pesantren atau madrasah, beban orang tua berkurang. Karena dia udah ngerti ilmu agama ya. Orang tua kan wajib ilmu agama, orang tua nggak bisa, maka orang tua jangan pasrah. Maka dia nggak ngerti ilmu agama ya, bersama dulu di majelis taklim atau suruh anaknya sekolah madrasah yang ilmu agama. Karena supaya apa? Nanti di akhirat tuh anak akan nuntut. Dia nggak ngerti agama, nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal sama syariat, karena orang tua yang ngajarin. Nanti di akhirat repot ya. Kita baik tenang, kenapa? Karena kita belum mati
kita belum mati, kita anggap anak kita udah tadi sebagaimana minggu lalu dia bilang anak kita akan bahagia, gembira kalau anak kita udah kerja, udah punya duit banyak, udah gaji yang gede, girang. Padahal anaknya nggak ngerti agama, repot nanti di akhirat. Ya kita tenang-tenang aja, nanti anak kita akan nuntut di akhirat, nggak ngerti, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Kenapa? Kita sebagai orang tua nggak ngajarin. Ya, kalau kita nggak bisa, orang tua nyuruh anaknya untuk hadir majlis ta'lim, majlis ilmu, atau di sekolah lain, atau di pesantrenin, ya, atau dipondokin, ya, supaya anaknya mengerti ilmu agama. Kalau udah begitu, ya orang tua tenang di akhirat, nggak dituntut pada di akhirat. Insyaallah kita bisa ya. Sebelum penyesalan biar perubahan. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti wahwa deh. Wallahu a'lam bishawab.